Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 19 sampai 20 bagian A. Demikian sabda Tuhan. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami, maka kami akan sama seperti bangsa-bangsa lain." Tema renungan saat ini adalah jangan memaksakan kehendak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang penjual telepon genggam menceritakan pengalamannya di media sosial. Ia merasa kesal dan sekaligus iba pada seorang ibu yang dirongrong anaknya. Ibu ini berpakaian lusuh datang ke tokonya untuk membeli telepon genggam keluaran terbaru. Ibu yang sudah tua ini terpaksa menghabiskan uangnya untuk memenuhi permintaan anaknya. Jika tidak dituruti kemauannya, si anak mengancam akan mengamuk dan menyakiti ibunya. Kisah ini menuai banyak respon. Kebanyakan menyesalkan sikap si anak yang terlalu memaksakan keinginannya tanpa menakar kemampuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tersebut serupa dengan yang dilakukan oleh bangsa Israel yang pernah memaksakan keinginan mereka kepada Tuhan, yaitu meminta seorang raja. Mereka terpengaruh oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Pada saat itu, Tuhan sudah memperingatkan umatnya melalui Samuel bahwa memiliki raja tidaklah semudah yang mereka pikirkan. Akan tetapi, mereka bersikeras memaksakan keinginannya tersebut. Alhasil, terpilihlah Saul sebagai raja pertama Israel, persis seperti yang mereka kehendaki. Namun, tanpa mereka sadari, ketika mereka mendapatkan sesuatu menurut kehendak mereka, mereka melewatkan kehendak Tuhan bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama bisa saja itu terjadi dalam hidup kita. Keinginan kita sangat banyak dan kita memintanya secara detail kepada Tuhan. Bahkan di dalam permohonan doa-doa kita kepada Tuhan, kadang-kadang atau bahkan sering memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa sesuai dengan yang kita inginkan. Pertanyaannya, apakah keinginan kita itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Untuk itu, kita perlu memahami motivasi di balik keinginan tersebut untuk menyenangkan dan memuaskan diri sendiri atau untuk memuliakan Tuhan. Karena itu, janganlah memaksakan kehendak diri sendiri, melainkan mintalah hikmat dari Tuhan agar apa yang kita minta kepada Tuhan selaras dengan kehendaknya. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter rendah hati supaya kita tidak memaksakan kehendak diri sendiri,
melainkan dengan penuh kerendahan hati, menyerahkan sepenuhnya kepada rancangan dan kehendak Tuhan, karena kehendaknya selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, ampunilah kami jika di dalam permohonan dan doa-doa kami kepadamu seringkali memaksakan kehendak kami sendiri. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami tidak egois, tetapi menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada rancangan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Tuhan menyertai dan menolong kami. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan yang senantiasa mendampingi, menolong dan memberkati kami. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menolong, untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Demikian juga berkatilah para pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, agar di dalam memimpin negeri kami seturut dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.